Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah. Waf'alna ala syariatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai kita kepada surat Luqman ayat yang ke-18. Terlebih dahulu kita lihat artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tusahhir khaddaka linnas wa la tamshi fil ard maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah berlaku congkak engkau untuk manusia, dan jangan pula engkau berjalan menjalankan kehidupan di permukaan bumi ini dalam keadaan angkuh. Bahasanya Allah tidak suka akan orang-orang yang angkuh lagi membanggakan diri. Waqsid fi mashyika waghdud min sautika. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan berjalanlah kamu dalam kehidupan engkau, dan rendahkanlah suara engkau. Bahwasanya seburuk-buruk suara sungguh suara himar. Alam taro anna Allaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Adakah tidak memikirkan kamu bahwasanya Allah telah menundukkan ia bagi kamu apa yang pada langit dan apa yang pada bumi, dan menyempurnakan ia atas kamu akan nikmatnya zahir dan batin. Dan setengah daripada manusia orang yang membantah tentang Allah dengan tanpa ada ilmu, dan tidak pula petunjuk, dan tidak pula kitab yang menerangi. Wa iza qila lahum muttabi'u, dan apabila dikatakan bagi mereka ikutlah olehmu apa yang telah menurunkan Allah, mereka menjawab, sebenarnya kami mengikut apa yang telah mendapati kami atasnya dari bapak-bapak kami. Adakah dan jikalau ada syaitan menyuruh akan mereka kepada azab yang membakar. Sesuai dengan apa yang telah kita gariskan di dalam pengajian, bahwa dalam mempelajari Al-Quran, pertama dulu harus kita yakini dan kita pahami hukumnya adalah wajib bagi setiap diri atau fardu ain, bukan sunat, bukan fardu kifayah. Nah, mengapa? Karena mempelajari Al-Quran itu akan mendatangkan faedah yang sangat-sangat luar biasa, kebaikan yang luar biasa. Apalagi didukung oleh hadis Nabi, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima falan tadillu abadah. Aku sudah tinggalkan kepada kamu dua pusaka. Siapa yang berpegang teguh dengan keduanya itu tidak akan tersesat buat selama-lamanya. Nah, maka untuk itulah, supaya kita jangan sesat,
kita perlu mempelajarinya, mengilmui, memahami, mengamalkan dan mendakwakannya. Jadi mempelajari Al-Quran itu empat perangkatnya yang harus kita penuhi. Satu, mengilmui, memahami, mengamalkan dan mendakwakan. Itu baru lengkap. Nah, di dalam menjalankan hal itulah banyak sekali yang perlu kita bicarakan. Mungkin kita berbicara tentang huruf-huruf dari Al-Quran, merangkai huruf-huruf Al-Quran, membaca atau mengucapkan Al-Quran. Itu jangan sampai dianggap sepele, karena mungkin saja salah mengucapkan Al-Quran, maksudnya akan menjadi salah. Bahkan bisa kesalahan itu berbalik seperti siang dengan malam, atau menjadi 180 derajat jadinya kesalahan. Banyak itu ayat-ayat yang seperti itu. Nah, seperti misalnya la ilaha illallah, panjang la-nya baru benar. Tapi kalau dipendekkan la-nya, maka la berubah. Yang tadinya dipanjangkan la, itu la-nya la nafiyah, berarti tidak. Jadi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau dipendekkan, maka la itu berubah menjadi takliliyah, artinya sungguh. Jadi kalau la ilaha illallah dipendekkan, sungguh ada Tuhan selain daripada Allah. Ya, itulah yang hati-hatikan. Itulah yang harus dilakukan dan dipelajari. Itu makanya kita wajib mempelajari. Nah, dan kemudian kita perlu mempelajarinya itu tuh artinya. Nah, itu sudah konsepkan di dalam pengajian. Mempelajari ayat-ayat atau makna daripada Al-Quran yang intinya, yang mula pertamanya, yang pokoknya adalah kemampuan memenggal kata. Jadi seperti ayat tadi, wala tusair khaddaka linnasi, itu dipenggal. Nah, ini dipercerai-ceraikan. Wa satu kata, la satu kata, tusair satu kata, khadda satu kata, ka satu kata. Nah, dari situ mulai. Nah, dan kemudian baru makna, arti lafziahnya. Wa artinya dan, la artinya tidak, tusair artinya berlaku angkuh, sombong atau memutar. Khaddaka itu pipi engkau asal katanya. Jadi jangan bersikap tidak acuh kepada manusia. Kemudian harus kita berupaya untuk mengelompokkan setiap kata itu. Wa itu adalah huruf, la itu adalah huruf, tusair itu adalah fi'il, khadda itu adalah isim, ka juga isim. Nah, begitu mempelajarinya secara berangsur-angsur. Nah, kemudian baru kita masuki rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, waw itu, wa tadi apa itu? Waw itu banyak itu. Ada wawnya istinaf, pemulai kata, ada wawnya waw ataf, dan ada wawnya waw man'iyah. Baru masuk ke sini. Kemudian fi'il, la, huruf a itu. Kita harus langsung mengerti itu. La tadi adalah nafiyah pada pokoknya. Tapi kalau dia masuk kepada fi'il mudhari', lalu dimatikannya huruf akhir daripada fi'il mudhari', atau dihazafkannya nun yang ada pada akhir mudhari', maka la berubah menjadi la nahiyah. Kalau tadi la nafi artinya tidak, kalau nahiyah artinya jangan. La tusair kan berbaris mati ra-nya, ya, maka la di situ tidak bukan berarti tidak, tapi artinya jangan. Maka la artinya adalah huruf jazam dan janganlah. Begitulah seterusnya. Tusair itu fi'il tadi, dikelompokkan kepada fi'il. Nah, lalu fi'ilnya fi'il apa? Ada fi'il tu madi, ada fi'il tu mudhari', ada fi'il tadi itu fi'il amar, tiga macamnya. Nah,
dengan ketentuan-ketentuan. Maka tusair itu adalah fiilnya fiil mudhari'. Nah, fiil mudhari' itu ada 4 macam. Yang pertama, huruf awalnya itu ta, keduanya ya, yang ketiganya hamzah, yang keempatnya nun. Nah, jadi disingkat menjadi anaitu. Nah, kalau ya huruf awalnya huruf mudhara'ah namanya, maka dia fa'il yang tersembunyi di dalamnya. Jadi yang berbuat tadi dia. Kalau ditambah dengan waw dan nun di ujungnya, maka mereka. Nah, kalau ta itu engkau, tusair, jadi engkau di situ, dan janganlah berlagak congkak engkau. Nah, kalau ditambah dengan waw dan nun di ujungnya tusairuna, misalnya kamu artinya. Kalau masuk huruf jazm ke situ la tadi dihasarkan nunnya. Nah, jadi begitu seterusnya pelajaran-pelajaran yang harus kita ungkap di dalam mempelajari Al-Qur'an. Kini sebetulnya maaf-maaf saja itulah ringan dalam pandangan manusia. Ringannya itu dikarenakan pertama sekali karena nampaknya sulit. Yang pertama jadi diringankannya. Nah, biarlah orang-orang tertentu sajalah. Buya-buya aja lah pelajari itu. Sampai-sampai di sekolah-sekolah pun kadang-kadang, nah bukan seluruh sekolah, juga menganggap ya hal-hal yang semacam itu adalah biasa-biasa saja. Nah, jadi itulah pelajarannya. Walaupun kita tidak bisa menerapkan secara sempurna di tempat kita juga, tapi kita harus tahu begitulah cakal bakal dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya orang-orang alim besar seperti Imam Syafi'i itu orangnya orang Arab sendiri. Bahasanya bahasa Arab, tetapi menghabiskan waktu untuk mempelajari bahasa Al-Qur'an itu sebanyak selama 16 tahun lamanya. Itu baru belajar itu. Ya. Ya, itulah yang menentukan. Jadi akhirnya akan terungkaplah rahasia-rahasia hikmah-hikmah hakikat yang terkandung di dalam ayat, di dalam kalimat atau di dalam kata per kata. Ya. Itu akan terungkap nanti. Nah, kembali kita kepada arti ayat tadi. Manusia hidup di permukaan bumi harus mempunyai 2 sifat dasar. Yang pertama sekali khudu', yang kedua tawadhu'. Nah, khudu' itu artinya berendah diri. Ya, atau boleh diartikan khudu' itu penuh dengan kehormatan. Anak kecil disayangi, orang besar dihormati, orang tua disegani. Itu adalah khudu'. Nah, yang kedua adalah tawadhu'. Tawadhu' itu diistilahkan berendah diri, berhina diri, merasa tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi khudu' itu kepada manusia, tawadhu' adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Luqman menasihatkan kepada anaknya, jangan engkau berlagak angkuh, memalingkan muka terhadap manusia. Kamu harus khudu'. Kamu harus hargai. Sekalipun orang itu orang yang nampaknya tidak sesuai dengan kamu, hargai mereka. Ya, jangan dihina, karena barangkali mungkin saja terjadi orang yang menghina itu lebih baik, lebih buruk daripada orang yang dihina, atau orang yang menghina lebih baik daripada orang yang dihina. Itu bisa terjadi. Nah, lebih-lebih di zaman kita kini khudu' itu tidak jalan lagi dalam hidup. Manusia sudah merasakan sianunya masing-masing. Ya, pemimpin-pemimpin merasa hebat dengan pemimpinnya, kepemimpinannya. Para bapak merasa hebat dengan kebapakannya. Para ibu merasa hebat dengan keibuannya. Para buya merasa santiang dengan buyanya. Buya yang satu merasa hebat, buya yang lain merendahkan. Tidak khudu', maka terjadilah salah menyalahkan. Sudah banyak kita bicarakan. Sebenarnya tidak dapat kita terima orang yang menyalahkan yang benar atau orang yang disalahkan ke yang benar. Kedua-duanya sama-sama salah. Yang benar itu bah, yang benar itu kalau salah ditunjuki,
kalau rebah ditegakkan, kalau condong ditungke. Begitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ayat ini menyatakan bahwa dalam kehidupan, dalam berinteraksi sesama makhluk, sesama manusia, itu bukan persoalan yang mudah. Jangan dianggap enteng. Banyak hadis itu, kalau terjadi kesalahan kepada seseorang, Allah tidak akan serta-merta memberi ampun. Tak, Tuhan bagi ampun. Bukan tak bisa, tapi janjinya seperti itu. Harus dengan yang bersangkutan baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun persoalan kesalahan terhadap manusia, itu adalah menyangkut dengan manusia yang bersangkutan. Dapat kita bayangkan dalam kehidupan kita sehari-hari banyak terjadi yang semacam itu. Kesalahan-kesalahan yang menyangkut dengan sesama manusia. Kadang-kadang tidak ada kita bertegur sapa dengan orang, tapi kesalahan juga terjadi. Apa sebab? Karena kita memutuskan orang tadi sesuai dengan apa yang ada pada diri kita sendiri. Ya, entah orang nama tak berketahuan je kita bisa salah, bisa berdosa. Mengapa? Karena kalau kita putuskan orang tadi, mungkin kita putuskan sebagai orang yang sombong, mungkin kita putuskan sebagai orang yang bodoh, mungkin kita putuskan apalagi dituduh ke kafir, syirik dan lain-lain sebagainya. Itu sebabnya kita tidak boleh, tidak dibenarkan untuk memburukkan orang lain. Nah, tetapi adalah carilah kebaikan-kebaikan orang lain tadi untuk kita hormati. Carilah keburukan-keburukan diri supaya terjadi khudu'. Nah, supaya terjadi jangan sampai melampaui batas-batas yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih tepatnya khudu' kepada manusia, tawadhu' adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terbalik. Ya, tawadhu' kepada manusia, bersobok dia orang berdasi. Itulah adalah MC, jangan ya, bersobok dengan orang berpangkat. Lalu kita itu salahnya kan gila. Jadi ketemu ya. Yang seharusnya itu kalau bersobok di orang-orang tertentu tadi kita harus hormat. Ya, tidak bisa itu. Biasa sajalah. Lain halnya betul menghormati itu tuh di dalam batas-batas tertentu. Kadang-kadang sampai sujud. Kadang-kadang sampai apa yang dikatakannya baik ditelan saja baiknya. Fanatik itu tidak dibenarkan tuh di dalam Islam. Ya, yang boleh fanatik itu hanya kepada orang-orang tertentu. Jadi kesimpulannya bahwa hidup itu bukan mudah. Hidup itu tidak mudah, tapi bukan sulit. Sulitnya adalah bagi orang-orang yang tidak mengerti, dan mudahnya bagi orang-orang yang sudah mengerti. Atau sebaliknya, akan terlampau mudah nanti bagi orang-orang yang tidak mengerti. Lalu saja sadurnya. Ada norma-norma yang harusnya dipikirkan, yang dijalankan. Ayat itu ditutup oleh Allah, bahasanya Allah tidak suka sedikit pun terhadap orang yang angkuh lagi menyombongkan diri. Jadi merasa lebih daripada orang lain jangan. Kalaupun kita tahu bahwa kita punya kelebihan daripada orang lain, tetapi yakinilah kelebihan kita itu tidak lebih daripada pinjaman atau amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan kita yang harusnya membanggakan, Allah lah yang harus kita banggakan. Jadi jangan pula ndak sampai merasuatu saja ke manusia ndak. Si taruh kepada manusia ndak boleh. Jadi kalau kita pandai di dalam suatu bidang, tahu kita boleh. Dan tidak boleh apa? Kita yang merasa memiliki kemampuan itu. Padahal kemampuan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja lah berikan pengajian kini, Pak. Ya, kita harus tahu bahwa kita punya ilmu tentang pengajian. Nah, lalu yang dirasakan apa? Bukan kemampuan kita itu, tapi adalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak itu yang terjadi di kelas-kelas tinggi sekalipun mereka merasakan memiliki itu. Ya, kalau ilmu tadi mereka yang merasakan ilmu, tak tahunya nembasok itu hanya sekedar pemberian atau pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat orang menuduh begini, menuduh syirik dan segala macamnya.
Ya, sampai-sampai yang pirampir tidak ada yang bisa diperbuat lah. Lah syirik satu, lah bid'ah saduanya. Akhir-akhirnya tak ada orang yang masuk dalam surga akhir zaman nanti. Penuh dengan bid'ah terus-menerus. Tak dikaji. Padahal kalau dikaji itu segala sesuatu perbuatan nyata tadi nilainya ganda tuh sebetulnya. Contoh aja ya. Menggantungkan azimat di dado. Apa hukumnya tuh? Secara zahirnya adalah hukumnya syirik. Nah, tetapi bisakah tidak syirik? Bisa. Apabila yang digantungkan itu merupakan tawasul, merupakan pengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada masalah. Bahkan kita disuruh, kata Allah, wabtaghi ilaihil wasilah, cari kepada Allah itu tawasul. Tapi kalau yang kita gantung-gantungkan itu adalah sesuatu yang tidak memberi faedah terhadap Allah, terhadap kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak membawa kita kepada Allah, itulah yang syirik. Apalagi ditambah bahwa yang digantungkan itu yang kita katakan memberi manfaat tinggal Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dataan saja kok seluruh yang digantungkan itu syirik. Pakai cincin syirik. Kesudahan pakai baju pun syirik. Ya, ada minta syirik. Pakai seragam pun syirik. Itu jadinya. Ya, padahal itu mempunyai pengajian-pengajian tertentu. Rasulullah SAW pernah menuliskan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala lalu digantungkan pada dada seseorang. Lalu orang tadi menjadi sembuh dengan kunci harapkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui berkat daripada apa yang kita pakai tadi. Begitu juga segala sesuatu yang kita pakai jadi tawasul tapi tidak menuju Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dikatakan syirik. Nah, jadi maksudnya tidak mudah menetapkan sesuatu hukum kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah tadi haramnya. Jadi nampak orang bercincin lah syirik. Nampak orang adonan disangkuitkannya lah syirik. Jangan seperti itu. Tetapi mungkin saja karena kekurangan ilmu pengetahuan, jangankan itulah segala suatu aktivitas kita bisa membawa syirik. Begitu pentingnya mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, waqsid fi masyika waghdud min sautika. Berlagak, berpenampilan baiklah kamu di dalam kehidupan kamu, masyika. Ya, masyi itu kehidupan. Kalau menjalankan kehidupan kuat normal sajalah, biasa-biasa sajalah. Ya. Kemudian suara engkau jangan ditinggikan. Sudah tadi, merasa lebih dari orang lain. Ya. Innal angkaral aswad, bahwasanya seburuk-buruk suara itu adalah suara himar, keledai. Di suara himar itu keledai itu yang paling buruk. Bunyinya buruk, muka minta buruk, segalanya ada itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nasihat si Luqman terhadap anaknya. Nah, kemudian baru kita pindah kepada ayat berikut bahwa Allah memulai pula dengan alam. A itu huruf itu, lam itu huruf qulub. A itu huruf istifham. Istifham itu maksudnya sesuatu yang menghendaki jawaban. Mencari pemahaman. Jadi kalau ada sesuatu umpama di hadapan kita, alaikun sebenarnya itu istifham yang pertanyaannya sebenarnya. Ya. Lalu dicari jawabannya. Akhirnya dapat jawab. Oh, kiranya begitu. Itulah yang istifham. Jadi a menci itu, alif menci itu jangan dianggap tuh harga murah. Mahal itu. Untuk mendapatkan jawaban terhadap persoalan yang kita hadapi itu tidak mudah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala disitu membuatkan persoalan yang telah terjadi. Apakah tidak memikirkan kamu bahwasanya Allah telah menundukkan bagi kamu apa yang pada langit dan apa yang pada bumi, dan telah menyempurnakan Dia atas kamu akan nikmatnya zahir dan batin. Namun setengah daripada manusia karena dia tidak mau berpikir membantah dia tentang Allah tanpa adanya ilmu, tanpa adanya petunjuk, dan tanpanya ada kitab yang menerangkan.
Coba kita bayangkan, kita pikirkan sebentar. Benarkah isi langit, isi bumi ditundukkan oleh Allah kepada kita? Orang akan sulit mencari jawaban. Ya. Mana mungkin ditundukkan matahari kata kita? Maka arti sakharatu itu adalah bermanfaat kepada kamu tanpa kamu berusaha. Itu namanya tunduk. Jadi matahari itu mempunyai cahaya. Cahaya matahari itu dibutuhkan oleh makhluk hidup. Andai kata tidak ada cahaya matahari, maka akan terjadilah dalam 100 jam dalam penelitian orang-orang ahlinya, itu akan membeku segala sesuatu yang ada zat cair di permukaan bumi, termasuk darah yang ada di dalam diri manusia. Berarti kehidupan tidak akan ada lagi di permukaan bumi. Nah, kini cahaya matahari itu yang bermanfaat untuk manusia itu tidak ada kita nambah usaha. Kadang-kadang tak terpikir deh kita cek lagi. Nah, itu dikatakan safar. Nah, tak ada kita berusaha, diberi cuma-cuma oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita nambah usaha membeli cahaya matahari. Tak ada. Jadi safar itu kalau dilihat sepintas lalu tidak ada tunduk ke segala sesuatunya ke Allah. Tetapi rupanya safar itu sesuatu yang memberi manfaat kepada kamu tanpa kamu mencari sebabnya. Didatangkan oleh Allah dengan sendirinya. Oksigen yang kita hirup, para tuh tumbuh-tumbuhan mengeluarkan oksigen. Jadi agak enteng sama-sama kayu-kayuan dan ada di sekitar itu. Ya, jadi itu negara yang kurang tuh apanya tuh paru-paru dunianya itu rusak. Jadi oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan itu kalau yang diputar, yang diedarkan di muka bumi itu oleh angin. Pernah kita membuat angin? Pernah kita berusaha untuk mendapatkan oksigen? Kadang-kadang kita tidak sadar, tidak tahu kita sama sekali bahwa kehidupan kita tergantung kepada oksigen itu. 3 menit, 5 menit paling banyak tidak dapat oksigen, pasti kehidupan tidak akan berlanjut. Nah, untuk itulah banyak yang lain. Untuk itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tidak berpikir. Kalau kita mau berpikir, apapun yang tampak di kita di permukaan bumi, sesungguhnya yang kita lihat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yo, kuasa Allah. Begitu Allah tadi itu kuasanya memberikan cahaya matahari, memberikan angin bertiup, memberikan hujan untuk mendapatkan rezeki manusia, menumbuhkan tanam-tanaman, ya, menghidupkan bumi yang telah mati. Akhir-akhirnya terdesaklah pikiran kita kepada apa? Tak ada satu pun yang tidak bermanfaat. Akhirnya lahirlah di dalam ucapan batin Subhanallah. Benar-benar Allah tadi maha terpuji, suci. Alhamdulillah, memang benar-benar Allah yang terpuji. Allahu Akbar, memang benar-benarlah Allah itu yang maha besar. Nah, maka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu sangat-sangat dituntut kepada kita untuk membaca, tapi jangan sekedar dibaca, rasakanlah betapa kesucian Allah, betapa keterpujian Allah, dan betapa keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak akan bisa dapat rasa itu kecuali oleh orang-orang yang berpikir. Maka alam tarau, apakah tidak memikirkan kamu? Jadi kan tak perlu kita pergi ke kiannya, berpikir sajalah, cari sajalah, duduk sajalah di pintu saja. Keluar malam-malam hari cari apa yang telah ditunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tak sekedar manfaat bumi, manfaat langit, manfaat isi bumi, manfaat isi langit kepada kita. Tak tanggung-tanggung. Nah, itulah yang dikatakan kasih yang tidak berkesudahan.